terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk seluruh kebaikan yang Kau boleh izinkan kami untuk rasakan pagi ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh sama-sama ibadah, kami boleh sama-sama rasain hadirat-Mu, kami boleh sama-sama berkumpul, bertemu muka dengan muka Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau dengerin sharing singkat Tuhan, biar sungguh Engkau yang ajar, yang buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kau yang biarkan benih-benih yang baru boleh dimasukkan ke dalam hati kami, biar kami boleh terus bertumbuh, keluar dari tempat ini hari ini kami boleh semakin dan semakin dekat, semakin dan semakin rindu Tuhan untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, ajar kami semua Tuhan, persiapkan pimpin mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biar kami boleh bersama-sama mendengarkan, mendapatkan sesuatu Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tangan semuanya. Silakan duduk. Shalom semuanya, halo. Kenalan dulu ya, aku Michelle. Biasanya dipanggil di situ Michelle Lim, atau kadang misalnya Cica manggilnya Lim gitu ya, kayak Lim gitu. Padahal adik aku juga Jason Lim, satu lagi Wison Lim, tapi yang dipanggil Lim aku doang, nggak apa-apa ya. Jadi karena Michelle-nya banyak di sini, jadi biasanya dipanggil dibedainnya Michelle Lim kayak gitu. Nah hari ini aku agak nervous, bergetar-getar dikit ya, maafin ya guys ya, tolong dimaklumi gitu. Oke, jadi aku Michelle, tadi udah kenalan juga. Terus aku lagi usianya 22 tahun dan hari ini aku akan sharing dengan tema Godly Community gitu. Sesuai udah diposting di sosmed kemarin ya guys. Jadi sebenarnya agak kaget ya karena sharing hari ini, karena sebenarnya semenjak ibadah Nesgen yang pertama saya belum pernah datang gitu. Karena kemarin sempat COVID, terus sempat ada tim engagement juga sama kantor, jadi kayak gak bisa datang gitu ke ibadah Next Gen. Jadi kita baru kenalan, baru ketemu hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih dekat juga, lebih saling kenal juga gitu. Oke, hari ini kita bakal ngomongin tentang Godly Community. Nah sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang community, mungkin kita udah bahas dari 2 minggu lalu ya gak sih? Kita udah ngomongin unity in diversity, kita ngomong community lifestyle, udah dibahas tuh soal mengasihi, gimana sih, dan lain-lainnya lah ya. Ada banyak banget tuh kita udah belajar di 2 minggu yang lalu kayak gitu. Nah mungkin apa yang akan aku sharingkan hari ini sebenarnya lebih ke tambahan aja gitu. Tambahan hal-hal yang bisa merimain kita kembali tentang komunitas ini gitu. Pentingnya komunitas dan apa sih yang harus kita lakukan gitu di dalam komunitas ini kayak gitu. Nah ngomongin tentang Godly Community kan kita ngerti bahwa artinya itu adalah komunitas rohani ya. Jadi kita bukan ngomongin komunitas main sepak bola gitu, bukan ya. Kita ngomongin tentang komunitas kita di tempat ini gitu, komunitas rohani gitu. Nah satu hal sebelum kita mendengarkan masuk ke ayat gitu ya, yang pengen aku coba katakan adalah satu hal ini, yaitu being inside a godly community, berada di dalam satu komunitas rohani itu enggak menjamin kita akan terus menjadi murid Kristus. Kontroversial enggak ya? Jadi mungkin kita mikir kayak kenapa harusnya menjamin dong, tapi enggak, kenyataannya in fact banyak orang-orang di luar sana gitu ya, semoga nggak ada di sini ya guys. Jadi banyak orang di luar sana yang udah lama tertanam di satu komunitas rohani pun bisa keluar. Bisa keluar bukan cuma keluar, berhenti gitu jadi murid Kristus. Mereka meninggalkan Tuhan gitu. Ada gitu banyak pelayan-pelayan besar gitu ya, mungkin berapa tahu lah ya gitu dari gereja-gereja lain gitu. Mungkin ada itu pelayan-pelayan yang tersohor gitu, terus tiba-tiba dia bilang dia nggak percaya Tuhan Yesus lagi gitu. Ada gitu yang kayak gitu. Jadi sebenarnya masuk ke dalam komunitas rohani, tertanam di tempat ini, kita ngomongnya beda ya, ini in case dalam mungkin dia gak terlalu tertanam atau apapun, tapi bisa aja gitu, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang untuk meninggalkan tempat ini dan bahkan berhenti mengasihi Tuhan gitu. Tapi berada di luar godly community atau komunitas rohani udah pasti menjamin kita gak akan sangat-sangat sulit untuk kita bisa bertahan terus menjadi murid Kristus gitu. Jadi memang tadi nggak ada jaminan berada di sini kita bisa terus setia karena banyak faktornya yang bisa dukung kita, bangun kita untuk tetap setia, dan juga pasti dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita di luar dan kita tinggalin tempat ini, udah pasti akan sulit banget jadi murid Kristus. Akan sulit banget untuk terus setia, akan sulit banget untuk melawan arus dunia ini gitu. Akan sangat sulit gitu. Jadi mungkin pembukanya adalah tentang Godly Community. Kita harus ngerti dulu bahwa berada di tempat ini gak menjamin 100%, tapi percayalah ada orang-orang yang akan terus jagain kita, ada orang-orang yang akan terus tarik kita lagi, ada orang-orang yang akan terus panggil kita lagi kalau kita mulai ngaco gitu ya, kita mulai ikutin arus-arus yang lain gitu.
gitu. Oke, nah dan satu hal lagi juga adalah ini hal yang aku rasain sih, maksudnya bukan aku doang, tapi kayak aku ngerasa teman-teman di sekitar aku dan lainnya itu aku cukup relate gitu. Aku lihat satu hal gitu, aku baca di internet, terus dia bilang kayak, kalau mau cari resep tinggal ke Google, mau cari teman tinggal ke Google, ke Instagram, ke Facebook, mau cari apa semua ada gitu di internet. Di era digital ini everything itu kita bisa temuin gitu di sana gitu. Jadi kita sebenarnya akan lebih cenderung mengandalkan diri kita sendiri karena kita merasa kita bisa. Kita merasa kita sendiri nggak masalah. Karena ya udah kita mau ngapain, mau nanya, misalnya kayak aku nggak ngerti nih tentang apa gitu. Mungkin kalau dulu kita bisa kayak nanya Cica deh, dia ngerti, dia pernah kerja di situ kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang kayak ya tanya aja sama orang random anonymous di internet itu bisa gitu. Jadi sangat wajar ketika zaman sekarang orang-orang di sekitar kita kan merasa mereka bisa sendiri gitu. Kalau misalnya berapa minggu lalu kan udah sering dibahas tuh kayak ya kita berada di komunitas harusnya kita jangan mau sendirian gitu. Harusnya kita berada di sini, nempel di sini. Tapi sangat umum, sangat wajar untuk merasakan kita bisa sendiri karena ya apa-apa kita bisa akses sendiri gitu. Nah ini yang berbahaya gitu karena banyak orang-orang di sekitar aku gitu, misalnya aku enggak di sekitar aku juga sih, maksudnya aku ngelihat atau mendengar gitu ya bahwa mereka kayak merasa ya udah gue gak ke gereja gak kenapa-napa coy gitu kan, kayak sendiri juga gak masalah nih, hidup gue baik-baik aja, fine-fine aja kayak gitu, karena mereka merasa ya udah keotonoman mereka tuh membantu mereka diri sendiri tuh bisa membantu diri sendiri gitu, ngerti lah ya. Jadi mereka nggak butuh orang lain kayak gitu, nggak butuh komunitas rohani spesifik kayak gitu ya. Mereka bisa mengadakan juga teman-teman di luar sana. Nah ini sebenarnya tugas kita gitu, peran kita sebagai godly community, apa sih yang bisa kita provide, apa sih yang kita bisa isi ke orang-orang di dalamnya gitu. Banyak banget kan yang kita udah belajar, kayak misalnya paling penting salah satunya adalah kasih gitu, kasih yang beneran ya, kasih yang benar-benar dari Tuhan gitu. Ya mungkin di luar sana orang bisa mengisi kasih di hati orang-orang di luar sana, tapi kan yang pasti bukan sesuatu yang utuh gitu, bukan sesuatu yang sesungguhnya, yang sebenarnya gitu, yang dari Tuhan. Nah itu PR kita gitu, bahwa apa yang bisa kita isi sih buat orang-orang di dalam tempat ini, di komunitas rohani ini gitu. Oke, nah makanya kita lanjut, akan kita buka silahkan ke media. Ayat pertama yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Jadi kita akan belajar sedikit dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 sih, tapi kita langsung aja ke ayat 42. Dengan perikop itu cara hidup jemaat yang pertama. Jadi kita belajar sebagai komunitas itu kita seperti apa ya guys, tapi kita belajar dari jemaat yang pertama. Kita udah keluar belum? Oh udah, oke, sorry. Nah jadi di ayat 42 dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah jadi dari ini tuh sebenarnya udah kelihatan nih apa sih yang dilakukan oleh komunitas seharusnya gitu ya. Ini kita ngomong dari, kita lihat belajar dari jemaat yang mula-mula gitu, jemaat yang pertama. Nah, ada 4 hal sederhana, simple yang bisa dilakukan dalam komunitas yang dilakukan oleh jemaat mula-mula waktu itu. Nah, yang pertama adalah teaching ya, pengajaran gitu kan, dituliskan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua adalah dalam persekutuan. Kalau dalam bahasa Inggris di Alkitab ini adalah tulisannya maksudnya fellowship. Kita sering dengar ya, kadang kayak ikut fellowship kayak gitu kan. Nah, itu fellowship, persekutuan. Yang ketiga adalah selalu berkumpul untuk memecahkan roti, dan keempat adalah berdoa. Nah, yang pertama ngomongin tentang pengajaran rasul-rasul. Jadi di komunitas rohani itu ya sudah pasti yang akan kita lakukan adalah apa? Mendalami firman Tuhan gitu, nggak boleh dipisahkan. Jangan kayak cuman porsinya fellowship doang gitu kan, kita nggak belajar tentang firman Tuhan. Makanya kita ada live kan setelah ibadah kayak gitu, supaya kita mendalami apa sih yang kita belajar hari ini, apa sih yang Tuhan pengen sampaikan dalam kehidupan kita kayak gitu. Jadi sangat penting untuk berkumpul dalam kelompok kecil, terlibat dalam kelompok kecil, kita masuk, kita ngobrol tentang firman Tuhan gitu. Jadi jangan suka kayak bosen ya kalau misalnya kayak ketua live kalian kayak aduh bahasnya firman Tuhan mulu, gak ada bahasan yang lain gitu ya. Emang itu yang harus kita bahas ya guys, memang itu gitu, makanan kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fellowship gitu ya, persekutuan. Fellowship itu bisa diartikan kayak misalnya having things in common or participation, society, friendship gitu. Ini adalah pergaulan gitu, persekutuan, kita bergaul dengan sesama kita dan terlebih lagi sesama orang percaya gitu. Bukan cuman sama orang yang kita kenal, tapi kita fellowship gitu, ada satu hal yang namanya keintiman gitu di dalam fellowship, dalam persekutuan gitu. Ketika kita berkumpul, kita bisa tadi berbagi, kita bisa ini itu gitu ya. Dan terutama adalah berlatih mengasihi dan dikasihi gitu. Nah mungkin ini gitu ya, kadang kita mikir kayak berlatih mengasihi. Kita kan udah sering dengar ya minggu-minggu lalu kayak mengasihi dan lain-lain gitu. Tapi penting juga untuk belajar dikasihi guys. Karena kadang tuh ada orang-orang yang merasa kayak kalau dikasihi sama orang lain ya dia skeptik gitu. Kayak
ini orang baik ada maunya nih gitu kan, misalnya kayak dikasih apa kayak nggak jelas nih pasti butuh sesuatu nih nyari gue kayak gitu kan, kayak misalnya gitu pelayanan di gereja dan lain terus kayak ini makanya gue diperluin aja kayak gitu, enggak gitu, padahal kayak itu makanya kita perlu berlatih untuk selain mengasihi orang-orang di sekitar kita tapi juga berlatih untuk dikasihi, untuk menerima kasih itu sendiri gitu, biar kita tahu rasanya dikasihi supaya kita bisa mempraktikkan mengasihi orang lain itu seperti apa gitu, itu kan. Nah itu jadi yang pertama tadi apa? Pengajaran, teaching, biblical teaching. Yang kedua adalah fellowship. Yang ketiga adalah breaking of bread atau memecahkan roti bersama-sama gitu. Ini kan sebenarnya interpretasinya itu ada banyak ya. Tapi sebenarnya kalau aku mau rangkum atau interpretasi aku yang aku dapatkan itu adalah sebenarnya dari proses memecahkan roti ini lebih ke keintiman dan keterbukaan ketika kita kumpul bareng-bareng. Terus kita sharing, kita merayakan karya Tuhan dalam kehidupan kita gitu kan ya, karena ngomongin roti gitu, kita ngomongin tentang roti dan anggur dan kita merasa kayak ketika berkumpul ini kita ingat bahwa satu hal kenapa kita berkumpul adalah kita mau merayakan karya Tuhan dalam kehidupan kita, keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita gitu. Kaget ya. Oke. Nah itu breaking of bread gitu. Yang keempat adalah prayer. Ini udah sangat obvious ya, sangat umum gitu. Mungkin kita kayak yang ngapain dia berdoa bareng, pasti kayak di live saling mendoakan dan lain-lain. Ya udah pasti sangat penting gitu ya. Karena ketika doa bersama itu bukan cuman kayak saya mendoakan dia mendoakan saya, tapi juga ada satu hal yang namanya kuasa Roh Kudus lagi bekerja gitu. Jadi ketika kita berdoa bersama-sama bukan cuman kayak sekalimat menyusun kalimat atau kata-kata gitu. Intermezzo bahwa aku kenal beberapa orang yang merasa kayak gue gak bisa berdoa, gue gak tahu nyusun katanya kayak gimana kayak gitu. Ada ya orang-orang yang kayak gitu kan, kayak disuruh doa kayak gak bisa doa kayak gitu kan. Ngomong apa ntar orang bingung kayak gitu kan. Ya ada gitu ya, saya juga awal-awal kayak gitu merasanya gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika berdoa bukan lagi bikin esai ya guys. Jadi bukan ujian, tenang aja. Kalau berdoa kita lagi ngomongin tentang bagaimana kita menyampaikan isi hati kita, apa yang pengen kita sampaikan dan biar Roh Kudus yang mengerjakan itu bersama-sama dengan kita gitu kan. Nah itu prayer gitu. Nah itu tadi 4 simple steps ya, jadi kita ulang lagi ya biar ingat. Yang pertama adalah pengajaran, biblical teaching. Yang kedua adalah fellowship, persekutuan. Yang ketiga adalah breaking of bread, memecahkan roti. Yang keempat berdoa bersama, prayer. Tepuk tangan dong kita sesuai. Oke, nah itu 4 simple steps yang bisa kita lakukan dalam komunitas. Jadi diingat ya ketika kita ngumpul bareng-bareng mau ngapain? Ya itu ada banyak opsinya. Mau fellowship boleh, mau doa bersama boleh, mau belajar firman boleh kayak gitu ya. Jadi jangan haho-haho ya kalau lagi ngumpul gitu kan. Oke, nah itu 4 simple steps. Dan kita belajar lagi lanjut dari masih Kisah Para Rasul 2, boleh ayat selanjutnya ayat 43. Bahwa dari 4 hal yang dilakukan oleh jemaat pertama ini, jemaat mula-mula, there's one powerful result gitu. Ada satu hasil yang keren gitu. Kita akan belajar juga dari Kisah Para Rasul 2 ini. Udah keluar? Oke. 43 boleh? Oh deh 43. Oke. Nah ayat 43 aku bacain aja. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Itu kalau dalam bahasa versi bahasa Inggrisnya itu tulisan gini. Awe came upon every soul. Jadi sebenarnya bisa ditafsirkan juga sebagai takjublah setiap jiwa gitu. Jadi dari hasil tadi persekutuan, berdoa bersama, breaking of bread and everything, itu satu halnya itu adalah takjublah semua jiwa gitu, setiap jiwa gitu. Dan ini bukan ngomongin cuma orang yang di dalam komunitas itu, tapi orang-orang yang di sekitar orang-orang yang berada di dalam komunitas rohani itu gitu. Jadi siap-siap kalau orang-orang di sekitar kita takjub ketika kita tadi ya, kita erat di dalam komunitas rohani ini, orang-orang di sekitar kita akan wow gitu ya kan, takjub, keren gitu. Jadi kayak orang-orang akan merasa seperti itu dan itu sangat wajar and that's what's supposed to happen gitu. Itu yang harus terjadi sebenarnya gitu. Nah ayat 44 guys, jadi selanjutnya ya, 43 kan tadi itu takjublah setiap jiwa. Nah ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sebegitu bersatunya dan sebegitu intimnya sampai segala kepunyaan yang satu dengan lain itu punya bersama gitu ya. Dengar-dengar tadi Ci Agnes pakai hoodie-nya Ci Caca nih kalau nggak salah, ya kan? Nah itu menunjukkan mereka kakak adik, wajar kan? Tapi kan itu menunjukkan bahwa satu keintiman gitu, kayak mereka sharing hoodie gitu kan dan lain-lain kayak. Ya, that's what it is gitu. Harusnya kita semua sebenarnya bisa juga seperti itu. Tapi mungkin banyak hal lah ya. Pasti kan kita semua juga punya ya dan lain-lain. Tapi
Kita bisa nggak sih seperti itu? Kita bisa nggak sih punya satu keintiman sampai sebegitunya kita mau sharing apa yang kita punya ke orang lain? Bukan cuma barang ya, pasti pengetahuan, ya apa uang dan lain-lain gitu. Apakah kita mau berbagi satu sama lain kayak gitu? Itu ya. Dan itu hasilnya gitu ya. Mereka dari hasil tadi apa yang dilakukan itu 4 step itu mereka mau gitu, intim dan berbagi bersama gitu. Nggak egois dan mentingin diri mereka masing-masing lagi. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah di ayat 46 kita lihat bahwa mereka berkumpul gak cuma di gereja atau di bait Allah ya kan. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Dilanjutin lagi mereka memecahkan roti di rumah masing-masing gitu. Jadi mereka tuh punya keintiman yang bukan cuma di gereja, ngerti gak sih, kayak ya karena kita segereja, kita ketemu, kita halo-halo, tapi di luar gereja pun mereka tetap punya keintiman itu gitu. Di rumah mereka mau sharing, mereka memecahkan roti bersama gitu. Jadi karena komunitas rohani mungkin orang pikir kayak ya pokoknya di gereja gitu hari Minggu. Tapi kan sebenarnya enggak, it's about life gitu, our daily life, kita connected satu sama lain, kita ngobrol satu sama lain, berbagi satu sama lain kayak gitu. Karena ya komunitas rohani itu sebenarnya bukan cuma ketika kita datang hari Minggu, tapi juga mengikat kita di keseharian kita sehari-hari gitu kan. Gitu. Nah, ayat 47 ya, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Asik, ya kan? Hasilnya kita lihat ayat 47 ya kan, bahwa tadi kayak aku bilang bahwa orang akan takjub dan setelah takjub ya bertambahlah jiwa-jiwa gitu kan yang masuk ke dalam komunitas rohani ini. Bertambah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mungkin memang ada jiwa-jiwa yang diselamatkan belum masuk ke komunitas rohani, that's fine. Tapi akan banyak jiwa-jiwa bertambah, jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang mulai kepo, siapa sih Tuhan Yesus? Jiwa-jiwa yang mulai bertanya-tanya ya kan, kayak kok keren banget nih orang gitu kan, kok bisa gitu gitu. Jadi memang apa yang kita lakukan di tempat ini mungkin kita pikir efeknya cuma di sini, ya harus banget berefek di tempat ini, tapi pasti ketika kita sharing, ketika kita ngapain semuanya di tempat ini berdoa bersama, kita lagi tadi nanemin benih-benih gitu, kita lagi lemparin benih-benih di dalam hati kita yang akan kita bawa keluar, kita juga akan lemparkan benih-benih itu keluar ke teman-teman kita, ke keluarga kita dan lain-lain, dan itu akan menumbuhkan jiwa-jiwa. Ya, karena tugas kita adalah menaburkan benih dan Tuhan akan pasti dia akan tumbuhin benih-benih itu jadi pohon yang lebat gitu. Nah, gitu guys. Jadi itu yang kita pelajari dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mari kita review lagi 4 simple steps. Yang pertama adalah teaching, yang kedua adalah fellowship, yang ketiga memecahkan roti, yang keempat adalah berdoa bersama. Oke, pinter banget kalian semua. Oke. Nah, terus tadi kan aku sempat bilang kan kayak misalnya ada orang-orang di luar sana yang mungkin mereka keluar dari komunitas rohani atau misalnya kayak mereka berhenti gitu mengasihi Tuhan. Nah, jadi hari ini kan aku bahas tadi Godly Community dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Nah, tapi aku juga mau bahas sedikit tentang kayak apa extensionsnya ketika kita udah melakukan itu di dalam sini, ketika kita keluar kita mau ngapain kayak gitu. Ya pasti kita udah tahu nih, kita tahu lah ya, pasti semua tahu kan menjadi terang dan garam untuk dunia ini gitu kan, melawan arus-arus gitu di luar sana. Nah, tadi kenapa kita penting juga untuk menjadi terang di luar sana, karena itu ada orang-orang yang mungkin mereka ya kayak teman-teman, ya enggak sih, nggak usah disebut ya, tapi maksudnya ada orang yang aku tahu bahwa mereka trauma gitu berada di komunitas rohani gitu, mereka merasa kayak wah gak bermanfaat, atau misalnya mereka merasa kayak terluka karena ya kita tahu bahwa kita di dalam sini pasti akan banyak gesekan dan lain-lain kayak gitu ya. Nah kita tuh perlu banget gitu bawa apa yang kita pelajari di dalam sini untuk keluar sana, untuk balikin mereka, untuk juga tambah jiwa-jiwa yang baru kayak gitu. Nah karena kita tahu bahwa komunitas di tempat ini fungsinya untuk ngejagain kita, untuk bareng-bareng berlatih, menjadi tempat kita berlatih, mengasihi dan dikasihi gitu. Tapi kita sebagai individu kita juga punya tugas masing-masing buat bawa apa yang udah kita latih di sini keluar gitu. Karena kalau kita cuma berlatih terus ya buat apa kan? Ya semua orang berlatih untuk ujian ya kan? Pasti kan kita bikin PR, bikin apa segala macam, try out itu kan untuk ujian kan? Ya gitu, harus kita latih di sini, kita bawa keluar, kita bawa kasih yang udah kita kenal di sini, kita sebarkan ke orang-orang di sekitar kita gitu. Nah,
Saat kita di luar, gitu ceritanya ada beberapa poin yang sebenarnya aku pengen sampein. Yang pertama adalah jangan ke bawah suasana. Nah ini came from my own experience gitu belakangan ini ya kan. Jadi masuk ke dunia kantor ya kan agak wow, dunia ini sangat berbeda ya guys. Jadi agak terkejut tapi apa ya, aku tuh orangnya cukup gampang ngalir gitu. Kalau misalnya itu cukup gampang ikut. Dan sebenarnya ini berbahaya guys gitu. Jadi kayak aku tahu aku lagi sharing di sini jangan ke bawah suasana, tapi aku mau jujur gitu bahwa belakangan ini aku nggak terlalu sehat gitu keadaan rohaninya, karena mungkin juga jadi sibuk sendiri, jadi apa kayak gitu kan. Karena ke bawah juga nih sama orang-orang yang di kantor yang mungkin cara mainnya dan lain-lain kayak gimana kayak gitu kan, prioritasnya apa dan lain. Tapi emang karena sibuk juga sih, kerjanya banyak dan lain-lain gitu. Nah, maksudnya aku mau remind diri aku dan teman-teman semua gitu bahwa ketika kita di luar sana, kita udah berlatih dalam sini, penting banget untuk kayak hati-hati banget ke bawah suasana gitu. Penting banget kita untuk tadi kan kita berbagi kasih yang kita punya ke orang-orang di sekitar kita. Tapi jangan sampai itu jadi bumerang ketika kita berbagi kasih ke mereka, kita baik, terus kita main, kita bareng terus dan lain-lain. Tapi ujungnya kita ke bawah kan tidak bagus ya guys, jangan gitu. Jadi kalau bisa kayak sangat-sangat be careful gitu untuk apa yang kita lakukan di luar sana, walaupun kita mau ikut-ikutan main, kita mau ngalir, kita mau adaptasi di tempat yang baru kayak gitu. Nah, yang paling penting adalah yang juga aku coba untuk lakukan yaitu untuk evaluasi dengan Roh Kudus gitu, kayak ya kalau bisa pulang kayak kita nanya gitu sama Tuhan, nanya sama Roh Kudus kayak apa sih kayak hari ini emang yang aku lakuin itu yang mana sih yang buruk gitu. Kadang kan kita nggak sadar ya kayak oh ini tuh sebenarnya boleh nggak sih dilakuin kayak gitu. Walaupun kayak mungkin nggak sesadar itu, tapi ya kita pasti bisa deh minta bantuan untuk Roh Kudus untuk ingetin di bagian mana sih sebenarnya saya tidak melakukan hal-hal tertentu gitu di hari itu. Nah itu masuk ke poin yang kedua adalah kita nggak selalu sempurna, tapi please keep trying gitu. Karena aku paham gitu bahwa kita masih muda kan ya, jadi mungkin kita pengen apa sih bergaul, kita pengen adaptasi sama semua orang, dekat sama semua orang dan lain-lain gitu. Tapi ketika tadi misalnya kita ya lumayan kayak jatuh atau kita misalnya ikut arus gitu dunia ini dan lain-lain, ikut teman-teman kita, ya tadi setelah evaluasi ya coba lagi gitu, coba untuk besok try something different gitu, coba hal yang berbeda. Kayak misalnya kalau aku misalnya teman-teman aku misalnya lagi ngomongin sesuatu yang jorok atau apa kayak gitu, kayak biasa aku ketawa gitu misalnya kayak ya gitu, tapi kayak besokannya coba kayak ketawa lebih sedikit kayak biasa aja gitu. Jadi intinya adalah jangan kayak melakukan hal yang sama walaupun itu 1% effort kita gitu ya, tapi kayak try to do something different gitu di hari yang berbeda setelah kita tahu bahwa itu salah gitu. Setelah kita sadar itu salah, ya jangan dilakuin lagi kayak gitu. Gitu guys. Nah terus selanjutnya adalah yang ketiga adalah yang paling penting, mulai dari mengasihi gitu. Nah ini kita udah belajar ya guys, sudah aku sebutkan berkali-kali tadi, kita sudah belajar di minggu-minggu lalu gitu. Ada Ko Aldi yang sempat jelasin tentang mengasihi juga, sudah Cishaur juga ngomongin tentang mengasihi gitu kan ya. Kita tahu nih kita harus mengasihi dan ya emang kayak basi, tapi emang itu gitu, emang hal inilah yang memang harus dilakukan gitu. Karena kita gak akan pernah bisa menjadi terang atau membawa sesuatu dari tempat ini keluar kalau kita nggak mau mengasihi orang lain kayak gitu. Ya makanya simplest thing-nya adalah mulai dari mengasihi dulu gitu. Terus kayak misalnya kemarin aku udah baca juga gitu satu quotes bagus gitu kayak loving also means I pray for you gitu. Jadi kadang mengasihi itu nggak selalu juga kita langsung melakukan tindakan kepada orang tersebut gitu. Tapi kita bisa mulai dari mendoakan mereka kayak gitu. Nah dan aku tahu mengasihi itu adalah PR yang paling sulit. Padahal itu harus yang paling dilakukan gitu kan ya. Tapi memang sangat-sangat sulit karena kadang kayak kita merasa, nggak tahu sih kalau kalian pernah ngerasain nggak. Tapi kalau aku pernah ngerasa kayak, aduh banyak banget sih orang yang harus gue kasihi gitu. Merasa nggak sih kayak, nih yang harus diurus tuh banyak banget gitu. Maksudnya kayak orang-orang sekitar, teman-teman kita, belum teman SMA, belum teman ini yang harus kayak belum lagi kita sibuk di gereja gitu, tapi kita harus ketemu mereka karena kita harus tahu kabar mereka, kita harus catch up sama mereka dan lain-lain. Jadi kayak capek gitu karena banyak banget nih orang yang harus kita kasihi gitu. Nah inilah salah satu fungsinya komunitas rohani ya guys. Jadi kalau misalnya kita terlalu masuk kayak gitu, penting makanya kita ajak mereka untuk masuk ke tempat komunitas rohani di mana teman-teman di dalam komunitas rohani ini bisa bantu untuk pegang mereka gitu, bantu untuk kenal mereka. Jadi mereka nggak sendirian gitu, nggak sama kita doang gitu. Nah
Itu dan juga penting banget gitu ketika kita tadi merasa kayak banyak banget sih yang harus dikasihi dan lain-lain kayak gitu. Penting untuk kita sendiri ya kita terus berada stay di dalam kasih Tuhan gitu. Kita terus merasakan kasih Tuhan, apa bahasanya kayak ya teruslah gitu dwell gitu di dalam kasih Tuhan, hadirat Tuhan kayak gitu. Jadi dengan begitu ya ini juga mungkin udah sangat umum gitu bahwa ketika kita dekat sama sumbernya ya kita bisa mengasihi orang lain gitu. Karena memang capek guys, pasti capek kalau misalnya kita berusaha untuk mengasihi semua orang itu nggak semudah itu. Karena kita manusia yang kadang pasti kita mikirin diri kita sendiri, ya waktu buat guanya kapan gitu ya waktu untuk istirahatnya kapan gitu, kayak capek dan lain-lain kayak itu pasti kita bisa merasakan seperti itu di waktu-waktu tertentu gitu. Gitu. Oke, nah terus kita terakhir akan tutup dengan ayat yang pertama adalah Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Muncul kah? Oke, kita baca bareng boleh ya yang ini ya. Oke, 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Oke, kita tahu ya ayat ini pada dengar pasti bahwa stick together, we will be strong. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kita semua di sini, I know pasti nggak mungkin satu orang dekat sama semua orang yang ada di sini, pasti susah banget, pasti butuh waktu lama banget. Tapi selama kita punya 2-3 orang yang kita dekat, jagain terus teman-teman kita satu sama lain gitu. Kita punya kelompok live, jagain terus mereka, stick together bersama-sama, kita pasti ya gitu ya, oke. Nah terus ayat terakhir Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus gitu. Ini yang berhubungan dengan yang tadi ya, bahwa kayak harus bertolong-tolonganlah beban satu sama lain. Kalau misalnya ada beban, ceritain ke teman-teman di tempat ini gitu. Karena tadi salah satu fungsi kita komunitas rohani adalah saling menolong, saling membantu, saling mengasihi. Dan mengasihi itu salah satu perwujudannya adalah saling membantu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada punya beban-beban dan lain-lain, kayak misalnya aku sama Cisha gitu kan, dia ketua live aku sangat sering gitu kayak misalnya kayak cerita kayak oh nih kerja dan lain-lain kayak gitu, dia pasti dia punya input secara dia lebih dewasa dari aku, lebih tua dari aku, dia punya banyak pengalaman yang bisa dibagikan ke aku juga gitu. Jadi kita bisa saling menolong, bukan cuma masalah rohani tapi ya tempat kita berbagi banyak hal juga, termasuk ya tadi apa kerjaan, sekolah, beasiswa, ini banyak orang loh pengalamannya banyak gitu. Tanya sini sama tanya B itu udah 2 pengalaman yang berbeda gitu. Jadi jangan merasa sendirian kayak gak kebantu ngapa-ngapain di sini nggak dapat apa-apa, tapi ada banyak hal selain rohani kita diisi, tapi juga kita punya orang-orang yang pasti mau bantu kita dalam hal dunia ini gitu kan. Untuk strive dalam pekerjaan, dalam sekolah dan lain-lain kayak gitu. Jadi jangan takut dan jangan merasa sendirian gitu, karena kita punya satu sama lain gitu. Oke, itu sharingnya hari ini. Semoga kita semua mendapatkan sesuatu gitu ya, 1-2 hal. Aku selalu bilang kalau sharing gak apa-apa, gak ingat semuanya, tapi harus ingat 1-2 hal gitu ya untuk kita terapkan setelah pulang dari saat ini gitu kan ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh rasakan sekali lagi Tuhan, Kau berikan kesempatan kami. Terima kasih kalau kami rasakan bahwa Kau mempercayakan kami, bahwa kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami gak akan pernah berhenti Tuhan mengejar kasih-Mu Tuhan. Kami gak akan pernah berhenti juga Tuhan untuk belajar mengasihi satu sama lain. Karena kami tahu kami ada di tempat ini bersama-sama untuk kemuliaan-Mu, untuk merayakan karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi ajar kami terus di setiap hari kami, di setiap kehidupan kami. Besok, lusa Tuhan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ajar kami Tuhan, jangan pernah lepaskan kami sendiri. Kalau kami salah, kalau kami bingung, biar Roh Kudus-Mu ajar kami. Kasih tahu kami Tuhan, bicara sama kami yang jauh, kami yang capek, biar Kau boleh selalu balik lagi dengan kami boleh selalu nengok ke Engkau lagi Tuhan, biar berapa kali pun kami jatuh, ajar kami untuk terus bangkit, ajar kami terus kembali, ajar kami untuk terus ngulang lagi Tuhan, dan kembali lagi ke kasih mula-mula kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang ajar kami untuk ke depannya, boleh terus saling mengasihi sebagai komunitas Next Gen Tuhan. Biar Kau yang bawa kami semua bersama-sama Tuhan untuk menjalankan visi misi Next Gen Tuhan. Tuhan, ajar setiap kami besok Tuhan, berkati minggu-minggu ke depan, biar Engkau terus bersama-sama kami dalam setiap kegiatan aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Dadah.